Langkah pertama, siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih dan direndam selama 3 jam. Kemudian kita masukkan ke dalam wajan. Masukkan juga 500 ml santan segar. Santannya ini saya dapatkan dari 200 gram kelapa parut ya. Lalu tambahkan 1 batang serai yang sudah digeprek, 2 lembar daun salam, sejempol jahe yang sudah digeprek, 1 lembar daun pandan yang sudah disimpulkan, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, ini kita biarkan sampai mendidih terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, lanjut kita aduk-aduk terus sampai santannya ini meresap ke dalam beras ketannya ya. Dan kita masak dengan menggunakan api sedang. Nah, jika airnya sudah menyusut seperti ini, bisa dimatikan apinya kemudian ini kita biarkan sampai beras ketannya ini ngeset ya. Nah, setelah beras ketannya ini ngeset, teksturnya jadi lebih padat ya. Kemudian ini kita aduk-aduk dan uraikan supaya tidak memadat, lalu kita kukus supaya ketannya ini matang ya. Lanjut kita panaskan kukusannya terlebih dahulu, karena lubang kukusannya ini terlalu besar. Jadi saya alasi dengan kain plastik, kemudian kita tutup kukusannya terlebih dahulu supaya cepat beruap ya. Nah, setelah kukusannya ini beruap, lanjut kita masukkan beras ketannya dan ini nanti akan kita kukus selama 30 menit dengan menggunakan api sedang ya. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Lanjut kemudian kita tutup, dan kita tunggu selama 30 menit ya. Nah, setelah 30 menit, bisa dimatikan apinya kemudian angkat dan dinginkan. Lanjut kita pindahkan terlebih dahulu, kemudian kita aduk, sambil dibolak-balik supaya nasi ketannya ini cepat dingin, dan kita sisihkan juga daun rempahnya ya. Nah, setelah daun rempahnya disisihkan, nasi ketannya ini kita ratakan ya, supaya cepat dingin. Nah, sambil menunggu nasi ketannya dingin, di sini saya sudah siapkan beberapa lembar daun pisang yang sudah dilayukan di atas kompor, atau bisa juga dilayukan di bawah terik sinar matahari ya. Setelah nasi ketannya ini dingin, lanjut kita ambil secukupnya nasi ketan dengan berat 58-60 gram, kemudian kita kepal-kepal dan pipihkan, lalu isi dengan abon secukupnya kemudian tutup rapat. Untuk ukuran besar kecilnya ini disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Lanjut kemudian kita bungkus dengan daun pisang, dan lapisi bagian luarnya seperti ini, gunting bagian ujungnya supaya lebih rapi. Kemudian kita bungkus lagi dengan daun pisang yang lebih lebar dengan cara digulung seperti ini. Kemudian kita gunting di bagian ujung daunnya supaya lebih rapi. Karena terlalu panjang, kita gunting juga di kedua sisinya. Kemudian kita tutup dengan cara dilipat seperti ini. Kemudian kita kunci dengan menggunakan lidi yang sudah direndam dengan air supaya tidak mudah patah saat lidinya ditekuk seperti di video ya.
Kemudian kita tusukkan lidinya seperti ini. Nah, di bagian sisi yang satunya kita lakukan hal yang sama ya. Dan hasilnya seperti ini kita lakukan hingga selesai ya. Oh ya, supaya lebih mudah saat menusukkan lidinya, di bagian atasnya ini bisa kita tusuk terlebih dahulu menggunakan tusukan sate ya. Baru kemudian kita tusukkan lidinya, dengan cara ini jadi lebih mudah dan simple ya. Untuk lidinya direndam air seperti ini ya. Kita lakukan hal yang sama di sisi satunya ya. Nah, hasilnya sangat cantik sekali bukan? Dari satu resep ini saya mendapatkan 20 pieces jajanan pasar ya. Lanjut kemudian kita kukus lagi selama 25 menit dengan menggunakan api sedang, supaya kuenya ini lebih tahan lama dan tidak mudah basi. Nah, setelah 25 menit bisa dimatikan apinya kemudian angkat dan dinginkan. Nah, ini dia hasilnya, jajanan pasar atau kue lemper isi abon yang super enak dan wangi banget. Kue lemper isi abon ini juga sangat cocok untuk dijadikan isian snack box ya. Untuk rasanya ini super enak, gurih, dan wangi banget, bentuknya juga sangat cantik sekali. Caranya juga sangat mudah dan simple banget. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.